Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong asgolahu. Man utawi sapane wong iku asgolahu lamun nyibuake ing man. Asgolahu itu menyibukkan. Asgolahu iku asgolahu lamun nyibuake ing man. Iku asgolahu lamun nyibuake ing man apa haqqu rabbihi. Apa haqqu rabbihi. Hae pangeran iman. Halaman 18 yang bawah itu. Ya. Kenapa? Apa haqqu rabbihi hae pangeran iman. An huquqi nafsihi saking pira-pira hae awak dhewe man. An huquqi nafsihi saking pira-pira awak dhewe man. Saking pira-pira hae awak dhewe man. Wa huquqi ikhwanihi lan pira-pira hae pira-pira dulure man. Wa huquqi ikhwanihi lan pira-pira hae pira-pira dulure man. Fahuwa moko utawi man. Fahuwa moko utawi man iku abdul hadrati. Iku abdul hadrati kawula pengayonane Allah. Pengayonane Allah. Kawula pengayonane Allah. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong iku asgolahu lamun nyibuake. Bahasa Jawanya sebenarnya nungkulake. Lamun nyibuake. Iku asgolahu lamun nyibuake. Lamun nyibuake ing man. Iku asgolahu lamun nyibuake ing man. Nyibuake ing man opo al-qiyamu jumeneng. Opo al-qiyamu jumeneng bihaqqi nafsihi kelawan hae awak dhewe man. Anil qiyami saking jumeneng. Anil qiyami saking jumeneng bihaqqi rabbihi kelawan hae pangerane man. Kelawan hae pangerane man. Kelawan hae pangerane man. Wa haqqi ikhwanihi lan hae pira-pira dulure man. Wa haqqi ikhwanihi lan hae pira-pira dulure man. Fahuwa moko utawi man. Fahuwa moko utawi man iku abadus syahwati. Kawulane syahwat. Iku abadus syahwati kawulane syahwat. Syahwat itu artinya kesenangan. Kesenangane nafsu. Iku abdus syahwati kawulane syahwat. Kesenangane nafsu. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku asgola. Iku asgola lamun nyibuake ing man. Iku asgola lamun nyibuake ing man. Iku asgolahu lamun nyibuake ing man. Opo al-qiyamu jumeneng.
Opal qiyamu jumenang bihuquqi ikhwanihi, bihuquqi ikhwanihi kelawan piro-piro hae piro-piro dulurim man, bihuquqi ikhwanihi kelawan piro-piro hae piro-piro dulurim man, anil qiyami saking jumenang, anil qiyami saking jumenang bihuquqi rabbih, bihuquqi rabbihi kelawan piro-piro hake pangerane man, wa huquqi nafsihi lan piro-piro hae awak dhewe man, fahuwa moko utawi man iku abadur riasati, abadur riyasati itu iku abadur riyasati kawulone. Riyasa itu pengen dadi kepolo, iku abdur riyasati kawulone pengen dadi kepolo. Kalau bahasa sekarang itu jabatan. Waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong iku asgholahu, iku asgholahu lamun ngibu ake ingman, iku asgholahu lamun ngibu ake ingman, opo al-qiyamu jumenang, opo al-qiyamu jumenang, opo al-qiyamu jumenang bihuquqi rabbihi kelawan piro-piro hae pangerane man, bihuquqi rabbihi kelawan piro-piro hae pangerane man, kelawan piro-piro hae pangerane man, wa huquqi ikhwanihi lan piro-piro hae dulure man, wa huquqi ikhwanihi lan piro-piro hae piro-piro dulure man, wa huquqi ikhwanihi lan piro-piro hake piro-piro dulure man, ainil qiyami saking jumenang, ainil qiyami saking jumenang bihuquqi nafsih, bihuquqi nafsihi kelawan piro-piro hae awak dhewe man, fahuwa moko utawi man, fahuwa moko utawi man iku sahibu wirasatin, iku sahibu wirasatin wong kang anduweni kewarisan, iku sahibu wirasatin wong kang anduweni kewarisan, kewarisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau pembahasan tadi siang itu adalah macam-macam orang, macam-macam orang, golongan-golongan orang yang model-modelnya itu bisa dikasih tahu atau dinasihati atau didakwai dengan beberapa macam. Ada yang pertama dengan isyarah atau sandaran atau sindiran saja itu sudah paham. Kemudian ada yang harus dijelaskan tapi menggunakan bahasa yang halus. Ada pula yang harus ditegasi kan begitu. Nah, ada pula yang tidak bisa dinasihati sama sekali. Itu yang tadi. Lah kalau sekarang ini di hikam selanjutnya, di hikmah yang sekarang ini Al-Imam Al-Haddad itu menjelaskan tentang man asgholahu haqqu rabbih. Nah, jadi ini tentang menjelaskan golongan-golongan orang begitu ya, keadaan-keadaan perseorangan begitu. Jadi kondisi diri masing-masing. Man asgholahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadr. Orang yang dia tersibukkan, menyibukkan dirinya dengan hak-hak Tuhannya. Hak-hak Tuhannya itu berarti dia beribadah kepada Allah. Dia sering iktikaf di masjid, sholat di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid, itu ya. Sampai dia tidak peduli dengan makan. Nah, makan ya seadanya, itu kan. Nunggu misalkan diberikan orang di masjid atau kemudian dia minum
air yang ada di masjid dan lain-lain. Nah, jadi dia hidupnya sibuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya dia selalu hidup di masjid. Ya. Jadi orang masjid. Jadi orang masjid. Nah, selanjutnya dia tidak memenuhi hak-hak dirinya wa huquqi ikhwani, dan tidak memenuhi hak-hak saudaranya. Saudaranya ini artinya saudara seiman, saudara-saudara seagama Islam secara umum. Nah, misalnya tidak ikut gotong royong, tidak ikut bersih-bersih begitu. Fahuwa abadul hadroh. Maka orang yang semacam ini, orang yang tersibukkan dengan hak-hak Tuhannya, itu dia disebut abdul hadroh. Orang yang sedang berada dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sedang berada dalam kondisi, dalam posisi nyaman, tersibukkan, merasa apa itu namanya, terlena. Tapi terlenanya ini dalam kebaikan, merasakan lezatnya beribadah, merasakan nyamannya, enaknya taat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terlena, dia tidak bisa lepas begitu. Jadi kalau sudah jatuh cinta dia seperti itu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi positif. Tuh, nah, tuh. Gitu kan. Jenengan kalau sudah jatuh cinta itu kan nggak mau lepas dari yang dicintai kan? Pasti pengen yang bertemu aja. Ya kurang lebih seperti itu. Nah begitu itu. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya beribadah, lezatnya rasa cinta kepada Allah, itu langsung begitu. Nah kemarin kan Bula bercerita tentang Zulaikha ya. Nah, Zulaikha itu yang ketika sebelum menikah dengan Nabi Yusuf, posisi Nabi Yusuf masih jadi budaknya, itu kan Zulaikha itu ingin memiliki Nabi Yusuf, sampai-sampai mohon maaf mau diperkosa kan begitu. Nah setelah itu kemudian Nabi Yusuf itu diperlihatkan kepada para wanita yang menggosipi si Zulaikha itu tadi ya. Karena perempuan itu heran, kok bisa seorang ratu jatuh cinta kepada budaknya begitu. Nah selanjutnya setelah Nabi Yusuf itu diperlihatkan kepada orang-orang wanita yang heran kepada Zulaikha itu tadi, nah akhirnya Nabi Yusuf dipenjara karena saking gantengnya gitu ya. Orang yang terlalu ganteng akhirnya dipenjara Nabi Yusuf. Selanjutnya setelah itu kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara, dan pada akhirnya Zulaikha itu menjadi istri Nabi Yusuf. Lah Zulaikha itu yang semulanya sebelum jadi istri Nabi Yusuf itu kan sangat ingin sekali dapat Nabi Yusuf, sangat ingin sekali bisa memiliki Nabi Yusuf. Tapi ketika setelah menikah, justru Zulaikha ini tidak ingin dikumpuli oleh Nabi Yusuf, tidak ingin digauli oleh Nabi Yusuf. Kok bisa? Karena Zulaikha sudah tahu rasanya nikmatnya ma'rifatullah, sudah tahu nikmatnya rasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau sudah cinta kepada Allah, semuanya itu terkalahkan. Cinta manusia itu masih bisa berubah ya. Sekarang menggombal, nanti sudah ghosting gitu ya. Tuh kan? Iya kan? Sekarang lihat yang lebih baik ya, sekarang lihat yang bagus dicoba kan gitu kan ya, digombali. Nanti nemu lagi yang lebih baik ya di ghosting yang lama kan begitu. Wa man ashghalahul qiyam bihaqqi nafsi. Wa man ashghalahul qiyam bihaqqi nafsihi 'anil qiyam bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwani fa huwa 'abdus syahwa. Orang yang menyibukkan dirinya dengan memenuhi keinginan dirinya sendiri. Nah, suka dengan memenuhi hawa nafsunya. Nah, keinginannya apa dituruti. Anil qiyam bihaqqi rabbih, sehingga dia tidak bisa memenuhi hak-hak dari Tuhannya, tak bisa sholat, tak bisa puasa dan lain-lain. Wa haqqi ikhwani, dan tidak bisa memenuhi hak-hak saudara-saudaranya.
tidak bisa menolong ketika butuh bantuan, tidak bisa ikut royongan dan sebagainya, tak bisa kerja bakti, fahuwa abdus syahwa. Maka orang yang seperti ini itu dia adalah budak dari syahwatnya, budak dari hawa nafsu. Wa man ashghalahu al-qiyam bi huquqi ikhwanihi 'anil qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasa. Nah, orang yang dia tersibukkan, yang menyibukkan dirinya dengan memenuhi hak-hak saudaranya, jadi dia fokus memenuhi hak-hak saudaranya, dia sampai meninggalkan haknya Tuhannya dan haknya dirinya. Biasanya orang-orang begini ini sering kita temui di orang-orang yang organisasi, seringnya begitu ya. Dia sampai saking sibuknya organisasi sampai misalnya sekolahnya tidak terurus begitu ya. Nah, kuliahnya nilainya jelek misalnya, atau dia harus ngulang semester dan lain-lain gitu ya. Nah itu, atau kemudian sampai-sampai tidak bisa menolong temannya gitu, tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, itu fawa abdur riyasah. Maka itu dia adalah budak cinta jabatan, budaknya jabatan. Dia ingin selalu menjadi pemimpin, selalu menjadi yang terdepan. Waman ashghalahul qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi 'anil qiyam bi huquqi nafsihi fa huwa sahibu wirasa. Orang yang dia menyibukkan dirinya tersibukkan oleh memenuhi hak-hak Tuhannya dan hak-hak saudara-saudaranya, sampai-sampai mengalahkan haknya dirinya sendiri. Hak-hak dirinya sendiri itu seperti misalnya makan begitu ya. Nah, maksudnya makannya itu makan berlebihan begitu dan lain-lain. Ya, fahuwa sahibu wirasa. Maka orang yang seperti ini, golongan terakhir ini adalah sahibu wirasa. Orang yang akan mendapatkan warisan, yaitu warisan surga. Seperti itu. Orang yang akan mendapatkan warisan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini yang juga akan menjadi orang-orang yang penghuni surga. Insyaallah seperti itu. Oke, selanjutnya waqala ajaban. Waqala landawu sapa Imam Al-Haddad. Ajaban kelawan gawuk temanan. Gawuk, kalau gak tahu gawuk heran. Ajaban kelawan gawuk atau heran tenanan. Tuh golang-golang. Liman maring wong yatlubu kang nuprih sapa man. Liman maring wong yatlubu kang nuprih sapa man ad-dunya ing dunya. Wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Wa huwa hale utawi man belum. Wa huwa hale utawi man min tahsiliha saking ngasilake dunya iku ala wahmin. Min tahsiliha saking ngasilake dunya iku ala wahmin. Nah, kabarnya di sana. Iku ala wahmin ing atase nyipto. Nyipto itu hanya sebatas prasangka. Iku ala wahmin ing atase nyipto. Wa minal intifa'i lan saking ngalap manfaat. Bima kelawan perkara hasola kang hasil apa mahu ingman. Hasola kang hasil apa mahu ingman min hasaking dunya iku ala syakin ing atas imaman. Iku ala syakin ing atas imaman. Wa min tarkiha lan saking ninggal dunya. Wa min tarkiha lan saking ninggal dunya wal khurujilan metu minha saking dunya iku ala yaqinin ing atase yakin. Iku ala yaqinin ing atase yakin. Ajaban, heran, sungguh aneh gitu ya. Ajaban, heran, sungguh aneh. Liman, siapa itu yang aneh? Liman
orang ya telubut dunia, orang yang dia itu selalu mencari dunia, dia sibuk mencari dunia. Wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Padahal dia bisa dapat dunia atau tidak itu ya hanya wahm, belum pasti gitu ya. Kita misalnya ya, kita berangkat subuh jualan. Nah, meskipun berangkat subuh, kalau kemudian rezekinya hanya 50.000 kan begitu kan. Nah, itu ya dapatnya 50.000. Begitu juga ketika misalnya sampai dia mencari dunia sampai seare benteng kan gitu. Satu hari full 24 jam. Nah, sampai meninggalkan hak-hak yang lain, hak dirinya sendiri, hak anak istrinya, hak Tuhannya begitu kan. Nah, dia tinggalkan gitu. Nah, itu kan kalau orang selalu sibuk dengan dunia itu akhirnya ya itu tadi. Heran gitu. Diherani. Kok bisa sibuk dengan dunia padahal hasil atau tidaknya dunia yang ia cari itu belum tentu gitu. Wa minal intifa bima hasalahu minha ala syakin, dan dia bisa memanfaatkan apa yang dia dapatkan dari dunia atau tidak itu juga masih diragukan, masih ragu. Contohnya apa? Misalnya kita cari uang begitu ya, cari uang begitu, ditabung uangnya lah. Ternyata sebelum kita yang mencari uang susah payah itu tadi bisa memanfaatkan, bisa bersenang-senang dengan uang itu, ternyata kita sudah meninggal gitu. Itu kan banyak begitu. Susah payah kerja malam bagi kuda gitu ya misalnya ya. Susah-susah kerja, ternyata setelah uangnya terkumpul keburu mati kan begitu. Nah, itu kan ya akhirnya nggak bisa merasakan uang yang dia cari kan begitu. Wa min tarkiha wal khuruju minha ala yakin. Nah, kemudian dia itu pasti mati kan begitu kan bahasanya. Pasti mati artinya pasti meninggalkan dunia. Nah, jadi setelah dunia itu dia kumpulkan, ya besok dia pasti mati gitu. Seandainya mungkin hari ini bisa dibuat senang-senang besok pasti kan cari lagi. Nah, cari lagi, buat senang-senang esok lagi. Terus begitu. Tapi tiba-tiba dia mati. Akhirnya dia belum bisa menikmati hasil jerih payahnya. Nah, itu kan aneh gitu. Dia susah payah mencari, padahal dia belum tentu dapat gitu ya. Bisa jadi bangkrut kan begitu kan? Bisa jadi juga bangkrut, rugi ketika cari uang itu tadi. Atau kemudian kena musibah dan lain-lain. Nah, terus juga dia belum tentu bisa memanfaatkannya di masa depan, bisa dinikmati. Sedangkan dia pasti akan meninggalkan dunia itu tadi. Susah-susah ditabung sampai 1 M, ternyata sudah dapat 1 M, orangnya meninggal. Nanti anaknya yang merasakan begitu kan, atau istrinya yang merasakan. Ternyata anaknya yang merasakan dibuat hal-hal yang tidak baik. Nah, atau misalnya ketika harta itu diwariskan ke istrinya, ternyata istrinya nikah lagi gitu kan. Nah, akhirnya suami yang baru itu yang memanfaatkan jerih payahnya itu, susah payahnya itu ya. Yang susah siapa, yang menikmati enaknya siapa? Itu ya. Itu ya, susah itu. Yang berjuang siapa, yang menikmati hasilnya juga siapa. Nah, itu jadi aneh itu kalau orang menyibukkan dirinya dengan dunia atau gitu. Oke. Lanjut ya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala landaw syafa al-imam al-haddad. Wa qala landaw syafa al-imam al-haddad idza man ta'awada, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku ta'awada lamun biasaake sapa man. Memang semua yang ada di dunia itu dirancang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita itu tertarik kan begitu. Ya.
Kan seperti itu. Ya. Orang di dunia itu kan ibarat perjalanan kan itu kan ya. Ya seperti itulah. Man ta'awada naqdal azaim. Orang ikut ta'awada lamun biasa aki sopoman. Iya ini gak bisa lama-lama. Malam Rabu. Ikut ta'awada lamun biasa aki sopoman naqdal azaimi ing ngarusak piro-piro azam. Nakdol azaimi ing ngarusak piro-piro azam. Ngarusak piro-piro azam. Azam itu keinginan kuat. Ya, cita-cita yang kuat, tekad yang kokoh, itu namanya azam. Hila moko den aling-alingi. Hila moko den aling-alingi. Hila moko den aling-alingi sapa man bainahu ing dalam antarane man. Hila moko den aling-alingi sapa man bainahu ing dalam antarane man wa bainal ghanaimi lan ing dalam antarane piro-piro harta jarahan. Nah ini nih penting ini. Man ta'awada naqdul azaimi. Orang itu kalau udah biasa merusak keinginannya, merusak cita-citanya, merusak tekadnya, itu ya nanti dia akan terhalangi. Dia akan tidak bisa mendapatkan apa yang ia tuju. Misalnya ingin apa itu namanya? Misalnya ya, ingin mendapatkan prestasi gitu, atau ingin jadi orang alim lah. Ingin jadi orang alim, ahli ilmu agama misalnya, atau misalnya kita ingin jadi orang yang sukses begitu ya. Tapi kemudian menunda-nunda begitu kan. Menunda-nunda. Keinginannya sedang kuat tapi akhirnya ya udah nanti sajalah gitu kan. Nah, ya udah nanti saja atau besok saja gitu. Padahal belum tentu nanti itu kita masih hidup kan gitu. Atau belum tentu besok itu masih hidup ya. Maka dari itu nanti semakin dia menunda, semakin dia merusak kebiasaan baiknya gitu. Maka dia akan semakin jauh dari harta atau apa itu namanya keuntungan yang ia dapatkan. Semakin banyak ruginya seperti itu. Semakin orang menunda-nunda, semakin banyak ruginya. Nah, waqala idza da'atka. Waqala landaw syafa Imam Al-Haddad. Waqala landaw syafa Imam Al-Haddad idza da'atka ing dalam nalikane aja-aja ing siro. Idza da'atka ing dalam nalikane aja-aja ing siro. Idza da'atka ing dalam nalikane aja-aja ing siro apa nafsuka nafsu siro. Apa nafsuka nafsu siro ila syahwatin maring syahwat. Fa iyyaka moko ati-ati yo siro. Fa iyyaka moko ati-ati yo siro. Fa iyyaka moko ati-ati yo siro. Moko ati-ati yo siro ing awak dhewe ni siro gitu. Moko ati-ati yo siro ing awak dhewe ni siro. Ing awak dhewe ni siro antakula. Nah ini yang kedua ini. Antakula opo yang tau ngucap sapa sira. Opo ini ya? Ingin harus ini. Antakula ing sajalah. Ing yang tau ngucap sapa sira. Tinggal ditambahin mim kan depannya itu. Mim fa. Antakula ing yang tau ngucap sapa sira. Ujibuha jawab sopo ingsun ing nafsu. Ujibuha jawab sopo ingsun ing nafsu. Ujibuha jawab sopo ingsun ing nafsu fi hadhihi ing dalam ikilah syahwat. Ujibuha jawab sopo ingsun fi hadhihi ing dalam ikilah syahwat. Wa ufarrigu
lan ngerampungake sapa ingsun. Wa ufarrigu lan ngerampungake sapa ingsun. Wa ufarrigu lan ngerampungake sapa ingsun alqalba ing ati. Alqalba ing ati mim mutalabatiha. Mim mutalabatiha saking tuntutane nafsu syahwat. Mim mutalabatiha saking tuntutane nafsu syahwat. Min mutalabatiha saking tuntutane nafsu syahwat. Fa innaka moko setuhune sira iku in ajabtaha lamun jawabi sapa sira ing nafsu. In ajabtaha fa innaka moko setuhune sira iku in ajabtaha lamun jawabi sapa sira ing nafsu. Iku in ajabtaha lamun jawabi sapa sira ing nafsu ilaiha maring syahwat. Ilaiha maring syahwat da'atka da'at moko ngajak apa nafsu ing sira. Da'atka moko ngajak apa nafsu ing sira. Da'atka moko ngajak apa nafsu ing sira ila a'zama maring perkara kang luwih agung. Ila a'zama maring perkara kang luwih agung. Minha saking syahwat. Minha saking syahwat. Idza da'atka nafsu. Ketika kok nafsu kita itu mengajak kita kepada syahwat, kepada hal-hal yang enak gitu ya, yang menikmatkan, hal-hal yang membuat terasa nikmat. Nah, fa iyyakan taqul, maka kita jawab kepada diri kita sendiri, ujibuha fi hadhihi. Saya jawab nafsu ini. Wa ufarrigul qalba mim mutalabatiha. Tapi aku kosongkan hatiku, aku selesaikan hatiku dari menuruti permintaan nafsu ini. Fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dama minha. Maka sesungguhnya jika kita itu menuruti permintaan dari nafsu itu, permintaan nafsu untuk berbuat hal-hal yang syahwat, yang nikmat itu tadi, maka pasti nafsu itu akan mengajak ke yang lebih besar, begitu. Contohnya misalnya misalnya pertama kali ya orang yang nggak pernah merokok itu misalnya ya, kemudian merokok satu kali, dituruti nafsunya gitu. Terus akhirnya enak ternyata merokok gitu ya. Akhirnya sehari yang asalnya cuma ya mungkin yang pertamanya awalnya coba-coba gitu ya, sehari 1 batang misalnya, jadi nanti sehari 2 batang, nanti setiap selesai makan jadi sehari 3 batang gitu ya. Nanti kemudian lebih-lebih sehari 5 kali, sama seperti sholat gitu ya. Bukan hanya sholat wajib 5 kali itu ya, tapi rokok wajib 5 kali nanti itu. Pasti seperti itu. Nah, karena memang nafsu itu seperti bayi gitu ya. Nafsu itu seperti bayi atau anak kecil. Kalau dia nangis, dia minta sesuatu. Nah, bayi atau anak kecil itu kan kalau minta sesuatu, itu kan pasti nanti nangis kan, kalau gak dituruti. Nah, semakin dia dituruti, anak kecil itu tadi atau bayi itu tadi akan tidak nangis, pasti dia nuntut yang lebih besar. Sekarang mungkin mainan kecil gitu ya, boneka yang ukurannya cuma 5 cm misalnya. Nah, besok nanti yang lebih besar, atau bahkan bisa jadi lebih mahal. Sekarang mungkin mainan truk-trukan biasa, besok mintanya Hot Wheels gitu ya. Jadi lama-lama mintanya HP. Semakin dituruti semakin minta yang lebih besar. Sekarang HP-nya mungkin Xiaomi, kemudian coba beli iPhone yang kecil, terus tiba-tiba akhirnya ganti Pro Max gitu ya, karena dituruti terus gitu. Tuh, sekarang 17 Pro Max gitu, nanti ada lagi 18 Pro Max, beli lagi 18 Pro Max gitu, karena dituruti terus. Itu kalau nafsu dituruti seperti itu, nggak ada habisnya. Tuh, nah, terus dunia itu isinya cuma capek gitu.
Dunia itu capek. Kayak tadi, capek-capek, susah-susah cari uang. Ternyata ya belum pasti. Dunia itu capek begitu ya. Sampean ya cari uang atau mungkin ya meski selain uang lah, apapun lah, cari dunia apapun ya. Begitu juga wanita itu ya. Sampai misalnya punya wanita standar itu, standar cewek idaman misalnya. Tuh. Terus kemudian sampean cari itu. Kelihatannya ada di A itu. Ternyata pas mendekati si A nggak ada. Tidak sesuai spek sampean gitu ya. Kemudian cari di B, di C. Ternyata gak ada semua yang sesuai standar kita, sesuai standar sampean itu, sesuai bayangan itu. Akhirnya cari-cari terus gitu kan sampai capek gitu kan, gombal sana, gombal sini gitu ya, ghosting sana, ghosting sini gitu akhirnya. Nah, akhirnya kan capek gitu, gak dapat apa-apa. Ya itu dunia itu capek. Belum lagi misalnya ya, misalnya kita begini, misalnya kita kemudian punya mobil. Mobil itu kita misalnya sudah berhasil ya, sukses beli mobil. Setelah beli mobil, apakah selesai di sana? Apakah sudah nikmat selesai dapat di mobil? Jawabannya tidak. Belum lagi mobilnya misalnya butuh perawatan kan, ganti oli. Setelah ganti oli, belum lagi nanti kalau bannya minta perawatan, velgnya belum minta perawatan gitu ya. Begitu juga motor gitu. Yang pasti 1 tahun tiap setahun sekali bayar pajak gitu kan. Nah, belum lagi bayar pajaknya, belum lagi nanti velgnya, olinya, bensinnya gitu kan. Kalau apa itu setelanya, misalnya mobilnya butuh stella itu kan, cuci motor, cuci mobil itu. Nah, itu kan banyak sekali kebutuhannya itu. Semakin nambah beban gitu. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak beban pikiran, semakin lama hisapnya besok. Karena ditanyai satu-satu itu hisapnya itu. Kita punya HP 5 misalnya, ayo HP ini isinya apa, HP itu isinya apa, aplikasi TikToknya buat apa, IG-nya buat apa itu. Semakin banyak akun, semakin banyak hisap itu. Nah, semakin lama ditanyai sama malaikat. Tuh ya. Nah, jadi itulah. Berhenti ikut channel-channel yang nggak jelas itu ya. Misalnya itu. Berhenti ikut follower apa itu, follow orang-orang yang nggak jelas itu. Itu pasti ditanya itu, kenapa kalian kok follow A, follow B, follow C itu. Pasti. Oke. Wa qala la yablughul abdu haqiqatal iman wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Sobung pasti. Yang laki-laki ada pertanyaan? Ya ada. Yang perempuan gak ada pertanyaan? Alhamdulillah, itu ya. Ya alhamdulillah. Tapi songkona gimana ya? Agak gimana gitu kalau gak ada yang tanya itu. Semua kecewa songkona. Tapi ya tak apa-apa. Itu ya. Tapi tak apa-apa lah kalau emang gak ada pertanyaan. Ada Genten? Sobung. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'ina wa fa'ina wa qurabati tanfina bi rahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.